Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zihan Anissa Oktaviani dari Universitas Tanjung Pura, Fakultas Pertanian, Ilmu Tanah Untan. Di sini saya akan menjelaskan tentang kawasan budidaya, ujian tengah semester dasar-dasar perencanaan pengelolaan wilayah. Nah, di sini saya akan menjelaskan kawasan budidaya. Kawasan budidaya adalah kawasan budidaya, wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam. Nah, kawasan budidaya adalah suatu lahan yang awalnya dari hutan ataupun hutan yang terjaga atau sudah bisa disumberdayakan oleh manusia, dari sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan. Nah, di sini akan diambil alih wilayah itu akan digunakan menjadi tempat lahan pertanian ataupun lahan pengelolaan pertanian untuk masyarakat, kebutuhan manusia, untuk memenuhi semua kebutuhan manusia. Nah, selanjutnya kawasan budidaya itu diklasifikasi menjadi 9 kawasan berdasarkan peruntunan, yaitu kawasan peruntunan hutan produksi, kawasan peruntunan hutan rakyat, kawasan peruntukan pertanian. Nah, dan juga peruntukan perikanan, kawasan peruntukan pertambangan, kawasan peruntukan permukiman, kawasan peruntukan industri, pariwisata, dan keamanan. Nah, selanjutnya adalah kesuburan. Saya akan menjelaskan tentang kesuburan tanah. Nah, kesuburan tanah adalah potensi tanah untuk menyediakan unsur hara dalam jumlah yang cukup dalam bentuk yang tersedia dan seimbang untuk menjamin pertumbuhan tanaman yang maksimum. Nah, karena untuk kesuburan tanah itu akan dilihat sehat ataupun subur dilihat dari kondisi tanah mencukupi unsur hara atau tidak dengan melihat tanaman yang tumbuh di lahan tersebut. Jadi kita dapat melihat lahan tersebut, jika memang tanah itu subur, kita akan melihat bahwa dan mengetahui bahwa tempat itu unsur haranya mencukupi lahan tersebut. Nah, namun demikian tidak dapat dianggap bahwa tanah yang subur adalah juga produktif karena status kesuburan tanah tidak memberikan indikator kecukupan faktor pertumbuhan lainnya. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan konversi lahan pertanian menjadi lahan non-pertanian. Setiap kebijakan konversi lahan pertanian pangan perlu diarahkan untuk menjadi 3 sasaran. Nah, yaitu menekankan intensi faktor ekonomi dan sosial yang dapat merangsang konversi lahan sawah. Yang kedua, mengendalikan luas lokasi dengan jenis lahan yang dikonversi dalam rangka menekankan potensi dampak yang akan terjadi yang ditimbulkan oleh perkembangan atau yang mengubah lahan pertanian menjadi lahan non-pertanian. Yang ketiga, menetralisasi dampak negatif konversi lahan sawah melalui kegiatan investasi yang melibatkan dana masyarakat. Nah, terutama kalangan swasta, pelaku konversi lahan. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan kebijakan lahan pertanian pangan berkelanjutan, LP2B. Nah, landasan konstitusional Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 sumber pada pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Nah, lebih lanjut, undang-undang ini juga merupakan mengimplementasikan dari pasal 48 ayat 2 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang. Nah, dengan demikian ketika membahas kebijakan perlindungan lahan, pertanian pangan berkelanjutan sudah barang tentu harus berangkat dari kerangka berpikir yang ditujukan bagi sebesar kemakmuran rakyat dan harus pula melihat penjabaran secara komprehensif dalam dimensi hukum penata ruang. Nah, selanjutnya kebijakan pertanian berbasis korporasi. Nah,
Pedoman pengembangan kawasan pertanian berbasis korporasi petani, Peraturan Menteri Pertanian Pemetaan Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengembangan Kawasan Pertanian Berbasis Korporasi Petani. Nah, Pedoman Pengembangan Kawasan Pertanian Berbasis Korporasi Petani merupakan acuan perencanaan dan pengambil kebijaksanaan dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pengembangan kawasan pertanian berbasis korporasi. Nah, sampai sini saya jelaskan. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.